Hanya dengan Rp20.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat, para jamaah yang hadir di Masjid Mabil Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat, yang semoga Allah rahmati kita semua, dan juga para pendengar dan pemirsa yang bergabung di Tarbiyah Sunnah Media. Pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kajian kita yang libur beberapa saat, membahas tentang lanjutan dari tafsir Al-Baqarah. Kita menginjak kepada ayat yang ke-131-nya. Ayat yang akan kita kaji ini masih berkisar tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Di mana pada penjelasan kita sebelumnya bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memilih Nabi Ibrahim ya di dunia untuk dijadikan teladan dan juga termasuk orang-orang saleh di hari akhiratnya. Lalu kemudian di antara sebab mengapa kemudian Nabi Ibrahim dijadikan teladan untuk kita bahkan sebagai umat Muhammad SAW, maka di ayat yang ke-131 ini Allah menyebutkan alasannya. Idz qala lahu rabbu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Hal itu disebabkan karena ketika Allah berkata ketika Rabb-nya itu Allah berkata kepada dirinya itu Nabi Ibrahim, aslim, Islamlah engkau, maka Ibrahim pun berkata, aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam, aku berserah diri kepada Rabbul Alamin. Kepada Rabbul Alamin. Ini ayat kata Syekh Utsaimin menjelaskan bahwasanya ayat ini menyambung ya alasan mengapa Nabi Ibrahim dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan teladan ya di dunia dan termasuk golongan orang-orang yang saleh di yaumil qiyamah. Walaupun di situ juga pada lafaz idz qala rabbu aslim juga mengandung makna uskur idza qala lahu rabbuhu, yaitu ingatlah ketika Rabb-nya yaitu Allah berkata kepada dirinya, aslim, ya berserah dirilah engkau Ibrahim. Maka ini menjadi sebuah perintah untuk Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Nabi Ibrahim juga sebagai teladan bagi dirinya, ya bagi dirinya. Dan perkataan Nabi Ibrahim ketika Allah memerintahkan kepadanya untuk berserah diri, lalu Nabi berkata, aslamtu, aku berserah diri. Maka mana Islam di sini, baik Islam secara batin ya maupun zahir, atau terjemahan bebas kita adalah berislam secara lahir dan batin. Berislam kepada siapa? Yaitu kepada Rabbul Alamin, kepada Rabbul Alamin. Dan ketika kita
bertemu dengan lafaz Rabbul Alamin, tentu lafaz ini akrab ya di telinga kita ketika kita membaca Al-Fatihah misalnya, Alhamdulillahirabbil alamin. Maka mana Rabbul Alamin ya mengandung dua tauhid. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Ya, mengandung tauhid rububiyah. Allah Rabbul Alamin artinya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alamin. Alamin ini adalah artinya apa? Kullu ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah artinya makhluk. Maka Allah terhadap makhluknya adalah Rabb, yaitu ia penciptanya, ia pengaturnya, ia memberikan rezekinya, yang menghidupkan dan mematikannya. Maka itu ada kandungan ar-rububiyah. Kita mentauhidkan Allah, memurnikan Allah Subhanahu wa taala dari aspek rububiyahnya, bahwa kita menyatakan bahwa perbuatan yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang hanya bisa melakukannya. Ya, berupa mencipta, hanya Allah yang mencipta. Berupa mengatur alam semesta, hanya Allah yang mengatur alam semesta. Yang bisa menghidup mematikan, hanya Allah yang bisa menghidup mematikan. Yang mengatur rezeki makhluknya, hanya Allah yang mengatur rezeki makhluknya, menghidup dan mematikan, dan segala urusan makhluknya. Maka mana Rabbul Alamin artinya kita menyatakan Allah dalam perbuatan yang khusus bagi Allah, yang ini dikenal dengan nama Tauhid Ar-Rububiyah. Lafaz Rabbul Alamin juga mengandung Tauhid Al-Asma' was Sifat. Al-Asma' was Sifat. Ya, mengandung tauhid nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana para ulama menyebutkan bahwa lafaz Allah adalah Ar-Rabb. Ya, maka seluruh kandungan nama-nama dan sifat Allah yang lain berkumpul pada kata Rabbul. Ketika Allah Rabbul Alamin, maka Allah juga Ar-Razzaq. Ya. Ketika kita menyatakan Allah Rabbul Alamin, berarti Allah juga adalah Ar-Razzaq. Allah juga memberikan rezeki kepada alamin makhluknya. Berarti kita juga menyatakan Allah Al-Muhyi wal Mumit. Allah yang menghidup dan mematikan mereka. Allah yang kemudian juga apa? Qadiru ala kulli syai', berkuasa atas segala sesuatu, termasuk dalam mengatur makhluknya. Allah meninggikan, merendahkan, Allah memuliakan dan menghinakan, dan yang lainnya. Itu semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam hal pengaturan pada makhluknya, maka itu berkumpul pada Rabbul Alamin. Ya. Sehingga ketika kita bertemu dengan rapat Ar-Rabb, maka di situ kita sudah mulai memahami bahwa di sana ada kandungan tauhid asma was sifat. Ya, karena ketika kita bertemu dengan rapat Rabb, berarti hampir seluruh nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala berkumpul pada rapat Rabb di sini. Kemudian Syekh Muhammad Al-Utsaimin mengingatkan tentang ya keadaan atau sikap yang benar pada Nabi Ibrahim ketika Allah memberitakan kepada dirinya izqala rabbu aslim qala aslamtu rabbil alamin, memberitakan kepada dirinya untuk berislam, engkau wahai Ibrahim, ya, maka Nabi Ibrahim pun berislam. Lalu kemudian ya Syekh Muhammad Al-Utsaimin mengingatkan kepada kita hadis-hadis yang sudah beliau sebutkan ketika membahas tafsir tafsir juz amma. Kata beliau, "Wa ma aktsarul ladzina umiru bil Islam wa lam yuslimu." Dan berapa banyaknya manusia mereka diperintahkan untuk berislam, untuk bertauhid, berserah diri kepada Allah, tapi mereka tidak melakukannya. Tis'u mi'atin wa tis'atun wa tis'una minal alaf in bani Adam kullum finnar. 9.000 ya. Tis'umi'ah berarti 900, tis'atun wa tis'un 999. Berarti kurang ke 1000 kurang berapa? Kurang atu. Dari anak-anak manusia itu ya 999 kulluhum finnar. Semuanya mereka masuk neraka. Kecuali satu yang masuk surga. 1 banding 1000. Dan sudah kita bahas hadis tentang itu. Ya, wa wahnu minal afifil jannah. 1 dari 1000 orang surga. Sisanya 999 neraka. Li'annahum umiru bil Islam walam yuslimu. Dikarenakan mereka diperintahkan untuk berislam,
baik dari agama sebelumnya pindah ke agama Islam, ya, maupun kemudian ketika mereka Islam, mereka tidak melakukan kesyirikan. Karena hakikat Islam itu adalah apa? Itu berserah diri kepada Allah, memberikan ibadah ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita diingatkan tentang bahwasanya Nabi Ibrahim ketika Allah perintahkan Islam menyatakan, ya, aslamtu li rabbil alamin, aku berislam berserah diri untuk Rabbul Alamin. Tapi kemudian Syekh Muhammad Hussein mengingatkan bahwa umat manusia dari 1000 orang 999-nya masuk neraka. Satu yang mereka masuk surga. Menunjukkan kepada kita, kalaulah bukan karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya, ma naja minan nar, ma najana minan nar, wa ma dakhalna al-jannah. Ya, kita tidak akan bisa selamat dari neraka dan tidak akan masuk surga. Ya, karena Rasulullah menggambarkan dari 1000 orang, satu surga, sisanya neraka. Ya, yang neraka. Dalam ayat itu mengandung setidak-tidaknya kata Syekh Muhammad Al-Utsaimin ada 4 faidah dari ayat tadi. Ya, ayatnya kita ulangi lagi. Idz qala lahu rabbu aslim qala aslamtu rabbil alamin. Ingatlah ketika Allah Rabbnya Ibrahim berkata kepada Ibrahim, Islamlah engkau Ibrahim. Maka Ibrahim berkata, aslamtu li rabbil alamin. Aku Islam berserah diri untuk Rabbul Alamin. Ya. Maka faidah dari ayat tersebut yang pertama, fadilatu Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Haitsu lam yatawan wa lam yastakbir. Menunjukkan keutamaan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana Nabi Ibrahim itu tidak menyombongkan diri, tidak juga menelat-nelatkan diri ketika Allah memerintahkan kepada dirinya, Islamlah engkau Ibrahim. Segera Ibrahim, ya, bergerak, berkata dan beramal, ya, aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu li rabbil alamin. Ya. Ibrahim tidak menyombongkan dirinya, bahkan menetapkan, ya Allah, aku berserah diri kepadamu ya Allah. Li'annahu marbubun li rabbil alamin. Karena Ibrahim tahu dia adalah apa? Makhluk yang diatur oleh Rabbul Alamin. Ya. Bila seseorang meyakini Allah sebagai Rabbnya, yang menciptakannya, yang memberikan rezekinya, yang mengatur seluruh hidupnya, yang menghidupkan dan mematikannya, mestinya dia nggak punya pilihan kecuali harus tunduk kepada yang menciptakannya, mengaturnya, yang memberikan rezekinya, yang kemudian mematikannya. Kan begitu. Maka tampaklah ketika Nabi Ibrahim melakukan amalan-amalan tadi berupa ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan akan kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran berharga buat kita tentunya apa? Kemuliaan seseorang, keutamaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan kepada apa yang dia miliki dari dunianya, tapi apa yang dia lakukan dengan dunianya untuk tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kedua, isbatu rububiyyatillahi subhanahu wa ta'ala al-amati likulli ahadin. Ya, ini penegasan kembali bahwasanya ayat tadi menetapkan akan rububiyah Allah Subhanahu wa taala secara umum kepada, ya, siapapun. Ya, Allah menyatakan Allah Rabbul Alamin. Ya, Allah adalah, ya, pencipta, pengatur dan seterusnya di sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk alamin, yaitu semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita ingin juga menegaskan kembali terjemahan bahasa Indonesia. Rabbul Alamin artinya Tuhan semesta alam. Ya. Dulu waktu saya masih kecil, ketika dikenalkan alam semesta, yang kita gambarkan tuh planet, langit, antariksa gitu kan, alam semesta itu ya.
kemudian gunung, lautan, ya, awan, bintang, matahari, gitu ya. Kemudian isi perut bumi. Tapi tahukah kita? Arti alamin itu artinya segala sesuatu selain Allah. Termasuk di sini bukan saja langit dan bumi, tapi juga para malaikat, jin, ya, hewan dan yang lainnya. Termasuk juga di sini alam dunia dan alam akhirat. Allah Rabb bagi surga dan neraka. Allah Rabb bagi akhirat. Jadi bayangan kita Allah semesta alam itu, alamin itu artinya Allah Rabb dunia dan akhirat. Karena waktu saya terutama waktu kecil membayangkan alam semesta itu adalah konteksnya dunia, konteksnya manusia, konteksnya langit dan bumi. Tidak dibahas Allah Rabb itu adalah Allah juga pengatur malaikat, pencipta mereka, Allah pengatur jin, dan juga akhirat juga termasuk surga dan neraka. Ya. Maka mana Rabb Allah alamin itu artinya segala kullu masiwallah, segala sesuatu selain Allah, maka dia adalah alamin. Adalah alamin. Dan itu sekaligus menunjukkan akan keberadaan dan sebagai tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Disebut alam. Alam itu kalau bahasa Arab itu artinya bendera. Ya, merupakan tanda. Allah itu Rabbul Alamin. Alam itu artinya tanda. Tanda apa? Tanda akan keberadaan dan kekuasaan Allah. Artinya alam. Ya. Kita alhamdulillah alam sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Keindahan alam. Ya, gitu. Alam itu artinya tanda bahwa suatu yang indah, teratur ini mesti ada yang menciptakannya, mesti ada yang mengaturnya. Ya. Semua tepat berada pada tempatnya masing-masing dan saling menguatkan satu dengan yang lain dan terjadi keteraturan dan itu dirasakan oleh kita sebagai makhluknya. Ya. Kita tidak pernah mendapatkan ya matahari itu muncul sebelum waktunya. Ya, tiba-tiba jam 12 malam matahari datang. Tiba-tiba siang mendadak. Walaupun kalau Allah mau, Allah bisa jadikan dunia ini selamanya siang. Bagaimana bila Allah berkehendak, Allah bisa jadikan dunia ini selamanya malam. Tapi Allah mengatur makhluknya di dunia ini dengan pengaturan yang ya, siang dan malamnya. Tapi kalau Allah mau, Allah bisa. Pernah nggak Allah menjadikan matahari tidak bersinar atau bersinarnya tidak terasakan sempurna? Pernah nggak? Pernah beberapa kali. Yang kita kenal dengan namanya apa? Gerhana matahari. Termasuk bulan. Allah pernah redupkan bulan dengan gerhana bulan. Itu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, Allah bisa lenyapkan mataharinya sekaligus dan bulannya sekaligus. Makanya Rasulullah bersabda, ya, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankishifani li mauti ahadin wala hayatih. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua di antara tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah dia tertutup yang kita kenal dengan gerhana. Ya. Karena sebab adanya bayi yang lahir atau ada yang meninggal, enggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Karena orang-orang Arab jahiliyah itu ketika mereka melihat ada gerhana, baik matahari atau bulan, mereka menyatakan, oh ini berarti akan ada yang meninggal nih. Enggak ada hubungannya. Itu keyakinan syirik. Tapi Allah menegaskan bahwa matahari dan bulan itu tanda kekuasaan Allah. Tidaklah dia tertutup, ya, karena hubungan mati dan hidupnya seseorang. Allah menyatakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah mengatur matahari dan bulan, termasuk ketika Allah mendatangkan gerhananya sehingga tertutup sesaat. Faedah yang terakhir dari ayat tersebut,
Al-mudasabatu baina qawlihi ta'ala aslamtu war-rabb. Yaitu korelasi hubungan yang erat ucapan Nabi Ibrahim aslamtu li rabbil alamin. Aslamtu dengan rabbil alamin. Mengapa Nabi Ibrahim mengucapkan aslamtu ketika Allah memberitakan kepada dirinya, wahai Ibrahim, berislamlah engkau? Maka Nabi Ibrahim pun mengatakan Islam li rabbil alamin, karena itu erat hubungannya dengan lafaz rabbul alamin. Bagaimana sudah kita sampaikan tadi, ya. Mengapa kita harus berserah diri kepada Allah sebagai Rabb? Karena memang semestinya seperti itu. Bagaimana mungkin seseorang yang dia diciptakan, yang dia diatur oleh Allah, yang dia diberikan hidup oleh Allah, diberikan rezekinya oleh Allah, dimatikan oleh Allah, kemudian dia tidak mau tunduk kepada Allah? Kan gak nyambung. Ya. Coba ada hewan peliharaan yang kita pelihara gitu dengan baik, kita rawat, kalau sakit kita bawa ke dokter hewan maksudnya. Ya, kita kasih makan, kita kasih minum, kita sayangi. Ya. Mana yang lebih sakit? Yang menggigit kita itu hewan kesayangan kita dengan hewan orang lain. Mana yang lebih sakit? Kita pasti akan lebih kesal. Ada anak-anak orang lain tidak menghargai kita. Mana yang lebih sakit dengan ketika yang tidak menghargai kita anak kita sendiri? Mana lebih sakit? Anak. Makanya durhaka pada orang tua dosanya besar. Itu baru hubungan antara makhluk dan makhluk. Bagaimana bila durhaka itu adalah dari seorang makhluk kepada yang menciptakannya, kepada yang memberikan rezekinya, kepada yang memberikan kemaslahatan kepada dirinya? Kok dia tidak mau tunduk gitu? Maka Nabi Ibrahim memberikan keteladanan untuk apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walihada ankara Allah Subhanahu wa taala ibadatul asnam wa bayyana illata dzalika bi annahum la yakhluqun. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mengingkari peribadahan kepada berhala-berhala. Dan menyebabkan mengapa menyembah berhala itu adalah sebuah kesalahan. Bi annahum la yakhluqun, karena berhala-berhala itu tidak memiliki satupun sifat sebagai Rabb. Tidak bisa mencipta, mereka diciptakan. Tidak bisa memberikan rezeki, tidak bisa untuk mematikan. Ya. Allah sebutkan di antara surah An-Nahl ayat 20-21. Walladzina yad'una min dunillahi la yakhluquna syai'a wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan orang-orang atau mereka yang kaum musyrikin menyeru mereka selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu maksudnya berhala-berhala tadi, tidak bisa menciptakan satu pun. Tidak ada satupun hasil karya berhala dalam hal mencipta. Wahum yukhlaqun, bahkan mereka itulah yang diciptakan. Karena sifat ya Rob Tuhan itu harus mencipta. Kalau dia tidak menciptakan, maka dia tidak boleh dijadikan Tuhan. Tidak boleh dijadikan sesembahan. Amwatun ghairu ahya, jelas berhala-berhala itu benda mati, ya, bukan hidup. Ya, tetapi ya, mereka tidak menyadari bahkan kapan mereka akan dibangkitkan. Ya. Di sinilah kemudian jelaslah kepada kita hubungan disebutkan berserah diri dengan aspek rububiyah. Ya, bahwa seseorang ketika menyadari Allah sebagai Robnya, maka itu akan menghantarkan kepada dirinya untuk menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjut kita kepada ayat berikutnya.
Al-Baqarah 132-nya. Masih erat kaitannya dengan ayat sebelumnya. Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub. Ya baniya inna Allah astafa lakumud dinu fala tamutunna illa wa antum muslimun. Masih dengan lafaz yang sama. Wa wassa biha Ibrahim. Ini ayat wa wassa kadang dibaca awsa, kadang dibaca wassa, tapi yang kuat dibaca wassa. Wa wassa biha Ibrahim, ya, banihi wa Yaqub. Nabi Ibrahim dan juga Yakub memberikan wasiat kepada anak-anaknya dan keturunannya. Ya, dengan hal itu, ya, dengan hal itu tuh apa? Bahwasanya Nabi Ibrahim berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Maka wasiat mereka berdua kepada anak keturunannya, ya baniya, wahai anak-anak keturunanku, innallaha astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan apa? Kalian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita mengetahui Nabi Ibrahim, ya, Abul Arab wa Bani Israel. Nabi Ibrahim itu adalah bapak dari keturunan Arab dan bapak dari keturunan Bani Israel. Nabi Ibrahim kan punya 2 anak laki tuh. Satu Ismail dengan ibunya siapa? Hajar. Punya anak yang kedua, yang laki siapa? Ishak. Siapa ibunya? Sarah. Dari keturunan Ismail ini terus ke bawah berujung kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dari jalur Ismail. Dari jalur Ishak turunlah di situ apa? Yakub. Yakub inilah yang dikenal dengan nama Israel. Nabi Yakub. Maka Nabi Yakub itu punya anak disebut dengan Bani Israel. Maksudnya Bani Yakub. Turun punya anak namanya apa? Yusuf dan seterusnya. Yang ini merupakan nanti nenek moyangnya Yahudi. Gitu. Berujungnya kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim mewasiatkan kepada anak-anak keturunannya dari kalangan Arab dan juga dari kalangan Yakub, Bani Israel, mereka berdua. Ibrahim mewasiatkan kepada anak termasuk khususnya Yakub dari kalangan anak keturunannya. Apa? Perkataan mereka, ya bani ya, wahai anak-anakku sekalian. Dengan panggilan yang lembut. Ya, dengan penuh kasih sayang, ya bani ya, wahai anak-anakku sekalian. Sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kalian agama ini. Ya, memilih untuk kalian agama ini. Maka jangan mati kecuali di atas keadaan kalian berserah diri dan istiqomah di atas agama ini. Pada jamaah sekalian, lafaz ad-din itu memiliki 2 makna. Kita ya memiliki lafaz 2 makna. Yang pertama ad-din bermakna yang pertama al-jaza. Makanya kita dapati dalam surah Al-Fatihah itu Maliki Yaumiddin. Allah sebagai apa? Pemilik dan penguasa ad-din, yaitu apa? Hari pembalasan. Ad-din juga bermakna al-amal. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan kama tadinu tudan. Bagaimana engkau beragama, maksudnya sebagaimana engkau beramal, maka dengan itulah engkau akan dibalas. Ya. Sehingga dalam ayat tadi Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub mewasiatkan kepada anak-anak keturunannya termasuk kepada kaum Arab dan Bani Israel dan kaum muslimin dan manusia secara umum untuk berpegang teguh dan beramal di atas agama ini sampai mati. Ya, ini senada dengan surat Ali Imran ya ayat 102 di mana Allah Taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan apa? Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menunjukkan bahwasanya itu adalah berisi ayat tentang kewajiban kita untuk beramal di atas tauhid sampai mati. Sampai mati. Maka faidah dari ayat tadi yang pertama adalah ahamiyatu hadil wasiyah, menunjukkan ya pentingnya wasiat ini. Buktinya Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi, Nabi Yakub, ya, bapaknya Israel, ya, dia semua keturunan Nabi Ibrahim itu ternyata ya, Nabi Ibrahim bapak dari Arab dan Israel, Nabi Yakub bapaknya dari Bani Israel. Kedua Rasul ini ya, i'tanaya biha, memberikan perhatian besar kepada anak-anak keturunannya sampai-sampai mereka memberikan wasiat akan pentingnya untuk apa? Istiqomah di atas agama ini. Dan kita tahu tidaklah wasiat tentang agama yang mereka wasiatkan kecuali adalah apa? Tauhidullah, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ya, faedah berikutnya adalah apa? Annahu yanbaghi alaina bihadhihi wasiyah iqtidaan bi Ibrahim wa Yaqub. Maka kita pun mestinya harus seperti itu. Mengikuti, meneladani Ibrahim dan Yaqub alaihi wassalatu wassalam untuk memperhatikan wasiat ini untuk anak-anak keturunan kita. Barangkali para jamaah masih ingat Nabi Ibrahim pernah berdoa kepada Allah, ya, Allahumma junubni wa baniya an na'udal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Ya. Kita tahu bagaimana sepak terjang Nabi Ibrahim dalam apa? Meluluh lantakkan berhala-berhala. Betul nggak? Ya kan? Disisakan setelah menghancurkan kampaknya dia gantungkan kepada berhala paling besar. Tapi lihat, Nabi Ibrahim masih berdoa kepada Allah. Allahumma junubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diriku. Jauhkanlah diriku dan anak-anak keturunanku dari menyembah berhala. Qala ulama, maka para ulama berkata, bila Nabi Ibrahim saja tidak merasa aman terhadap dirinya dari menyembah berhala, maka selain Nabi Ibrahim lebih lagi harus khawatir dari melakukan kesyirikan. Jadi jangan sampai kita ini ya berpikir dan sampai merasa saya ngaji tauhid udah lama bro, udah 10 tahun, udah 20 tahun ngaji tauhid, aman gak akan syirik. Allah musta'an. Siapa Anda di hadapan Nabi Ibrahim? Ya, siapa Anda dengan sepak terjang Anda dengan Nabi Ibrahim? Sudahkah Anda berdiri tegak mendakwakan tauhid, meluluhlantakkan kesyirikan, menghancurkan berhala-berhala seperti kuatnya Nabi Ibrahim? Jauh Anda dari Nabi Ibrahim. Lalu bagaimana Anda bisa merasa aman dari berbuat kesyirikan? Kalau Nabi Ibrahim saja merasa khawatir. Maka ikhwan sekalian, pelajaran buat kita. Jangan kita merasa kita udah ngaji tauhid udah lama Pak Ustaz. Ustaz, kita ganti materi yang tauhid mulu, betul udah selesai kita. Apalagi emang belum selesai. Ya, belum pernah tuntas belajar ushul salasa, qawaidul arba, kasyfus syubhat, syarat kitabut tauhid, safariniyah, wasatiyah, ya, dan seterusnya. Yang belum tuntas. Lalu merasa apa? Tauhidnya sudah kokoh, aman, gak akan syirik. Siapa Anda bro? Dia Nabi Ibrahim. Lalu merasa aman. Makanya Nabi SAW sendiri mengikuti keadaan Nabi Ibrahim, mengajarkan doa untuk beliau dari kesyirikan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan satu kesyirikan yang aku ketahui
dan aku mohon ampun kepadamu dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Ya. Kita nggak merasa aman dari kesyirikan. Kita tidak tahu apa yang terjadi ya di waktu-waktu yang mendatang. Kita tidak tahu akhir kehidupan kita. Apakah tetap tegak beribadah kepada dengan ikhlas, ataukah di situ ada ya hiasan-hiasan ria dari ibadah-ibadah yang kita lakukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada para sahabatnya, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyikal asghar wa huwa riya. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan menimpa kalian para sahabat, apa itu? Syirik kecil. Itu apa? Ria. Ingin dipuji manusia. Bila manusia yang terbaik setelah Rasul, itu para sahabatnya, masih dikhawatirkan tertimpa penyakit ria, ingin dipuji dalam ibadah, maka selain para sahabat, lebih khawatir lagi bahwa ria itu mudah menghiasi ibadah-ibadah mereka. Para sahabat memiliki iman yang sangat kuat, jauh di atas kita. Masih Rasulullah khawatirkan ria itu, syirik kecil itu menimpa mereka. Bagaimana dengan kita yang iman kita begitu tipis, amal kita masih sangat sedikit, fitnah kita sangat besar pada hari ini, lalu kita merasa aman dari kesyirikan kecil, misalnya di atasnya ria. Ya. Bahkan saking seseorang itu tidak peduli dengan apa? Dengan masalah ikhlas, ya, dan tidak merasa khawatir dengan ria. Berapa banyak di antara kita ini memposting amalan-amalan yang mestinya dia sembunyikan, dia simpan untuk Allah Subhanahu wa taala. Diposting, lagi ngaji bro, di ukhuwah sama syekh. Lagi umroh, bray, bro bray. Lagi umroh bray, di Masjidil Haram. Di-expose, mudah memposting. Mestinya amalan itu dia simpan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau para sahabat, kalau Nabi Ibrahim, Rasulullah SAW, orang-orang begitu mengkhawatirkan ria, mengkhawatirkan kesyirikan menimpa mereka. Padahal iman mereka begitu tinggi. Lalu kita yang imannya rendah ini, mengapa kita nggak merasa khawatir dengan penyakit yang seperti ini? Apa-apa kita sering memunculkan diri kita agar orang melihat kita. Allah musta'an. Banyaklah kita bersendirian untuk Allah walaupun di tengah keramaian manusia. Banyaklah kita bersendirian di hadapan Allah di saat manusia tidak melihat kita. Karena kelak pada akhirnya ketika di alam kubur kita pasti akan sendiri. Kelak pada akhirnya di alam kubur kita akan sendiri. Maka jangan biasakan amalan kita itu agar manusia menilai kita. Jangan biasakan agar kita ini supaya orang memuji kita. Jangan. Lawan itu. Dan itu penyakit yang paling berbahaya. Makanya itu yang paling ditakutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka hendaklah kita meneladani Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub yang masih mewasiatkan di saat mereka hidup sebelum mereka wafat kepada anak-anak keturunan mereka untuk memegang agama ini. Itu tauhidullah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, menjauhkan kesyirikan dengan penyembah-penyembah berhalanya, ya, dan istiqomah seperti itu, ya, dan tidak mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir dari faedah ayat tersebut, annal a'mala bil khawatim, liqaul ta'ala fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sesungguhnya amalan-amalan itu dinilai dari akhir tersebut. Karena Allah menyebutkan, dia merupakan wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali dalam keadaan apa? Islam, berserah diri, mentauhidkan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena mati adalah akhir dari perjalanan kita di dunia dan merupakan awal perjalanan abadi kita menuju akhirat. Ya. Ingat kita sebuah hadis Nabi SAW. Innal abda la ya'malu bi amali ahli jannah
hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Ya dan billah, na'udzubillah. Ada orang hamba, dia melakukan amalan-amalan penghuni surga, yaitu amalan-amalan soleh, amalan-amalan taat. Namun kemudian, ya, di waktu-waktu penghujung kematiannya, catatan takdir telah mendahuluinya dan Allah menetapkan dia meninggalkan, ya, amalan soleh tersebut, mengubah dirinya melakukan amalan-amalan ahli neraka dengan amalan-amalan dosa dan mati di atas maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak tahu apa akhir kehidupan kita. Sehingga ya, penting bagi kita untuk selalu istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Banyak kita muhasabah, banyak kita introspeksi dengan diri kita, ya, dengan amalan-amalan yang kita lakukan, ya, dan berusaha kita untuk apa? Bertobat atas dosa-dosa kita, ya, memperjuangkan keikhlasan kita dan hati-hati dengan perbuatan yang kita ingin agar manusia memuji dan menilai kita. Ya. Dengan cara bermudah-mudahan kita dalam memposting, ya, amalan-amalan kita, menceritakan apa yang kita kerjakan dan yang seterusnya, maka berhati-hati kita, apalagi kita sudah berada di zaman fitnah. Ya, yang iman kita itu, kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, saya tutup dengan hadis ini, Nabi berwasiat, badiru bil a'mal. Ya, kita al-mudhil, ya, fitanan. Ya, badiru bil amal fitanan ka qita'il al-muzlim yusbih rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradin minad dunya. Sahih riwayat Muslim. Rasul berpesan kepada kita, badiru bil amal, cepat segera beramal, beramal segera, ya, nanti datangnya fitnah-fitnah. Ya, yang datangnya fitnah itu seperti potongan malam yang gelap gulita. Artinya apa? Sangat cepat dan kita tidak sadar. Maka segera beramal. Sampai-sampai ada seseorang yang di pagi harinya dia muslim, sorenya dia telah kafir. Sorenya dia muslim, tapi ke paginya dia telah kafir. Apa sebabnya? Ya bi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia telah menjual agamanya untuk dunianya. Ya, baik dengan makna amalan yang dia lakukan untuk mendapatkan dunia, amalan ibadahnya untuk mendapatkan dunia, keuntungan dunia atau pujian manusia, atau memang dia betul-betul murtad dari agamanya. Na'udzubillah. Kita itu pada zaman yang begitu cepat fitnah itu, ya, merontokkan iman kita dan merusakkan keikhlasan kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, melindungi kita dari berbagai macam keburukan dunia dan akhirat kita, ya, memberikan kekuatan kita untuk mengikhlaskan ibadah kita hanya untuknya, ya, dan mengakhiri hidup kita dalam keadaan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, ya, menerima semua taubat-taubat kita dan mengisi catatan amal kita dengan pertobatan, istighfar dan amal soleh, ya, amin Allahumma amin. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Ya, ada waktu berapa menit? Ya, mungkin 5 atau 10 menit dari Kang Cepi. Silahkan saya kembali kepada pembawa acara. Syukran Ustadz atas pemaparan materinya. Dan untuk kesempatan sore hari ini kami berikan kesempatan untuk para penanya yang dari jamaah di Masjid Umar bin Khattab. Silahkan Ustadz. Enggak, kalau ada dari bapak-bapak dan ibu-ibu, silahkan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi dikatakan orang yang masuk surga itu dari 1000 cuma 1. Itu dari zaman apa? Dari zaman Nabi Ismail sampai sekarang atau waktu zaman Nabi Ismail saja Ustadz? Ya, baik. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Baik, barakallahu fiik. Insyaallah. Ya, lafaz hadisnya adalah anak-anak manusia. Berarti dari keturunan dari anak-anaknya Nabi
Adam. Nah, kita nggak tahu persis sudah berapa jumlah manusia sampai sekarang. Ya. Kalau yang ada di dunia sekarang sudah berapa miliar? Penduduk dunia berapa? 5 miliar ada? 5 miliar ya? 5 miliar bagi 1000 berapa? 1000 kali 1000 1 juta. Kali 1000 lagi 1 miliar. Berarti berapa? Kalau dibagi 1000 berarti berapa? 5 miliar bagi 1000. Berapa? 5 juta. Ya. Jadi dari dibagi 1000 ya. Jadi 5 miliar dari 1000 itu satu yang masuk surga. Berarti itu berapa persen sih? 1 dari 1000, 1/1000. Anggap ya 5 miliar bagi 1000 berarti 5 juta ya. Nah, itu 5 juta yang masuk surga. Dari penduduk dunia sekarang, dari yang sekarang Pak, yang ada sekarang, kalau penduduk dunia 5 miliar, dari 5 miliar itu ngan 5 juta yang masuk surga. Penduduk Bandung aja 3 juta Pak. Kalau semua orang Bandung masuk surga, berarti tinggal 2 juta, entah dari negara mana. Tapi penduduk dunia kan, anak belum kan udah berapa miliar kalau dibanding dengan yang sebelumnya lagi gitu kan, seperti itu. Menunjukkan bahwasanya perjuangan kita untuk masuk surga itu memang berat. Pantas Nabi menyatakan apa? Yang Allah tawarkan itu mahal. Yang Allah tawarkan itu apa? Surga. Ya, karena dia mahal, maka coba begini saya mau tanya. Kalau ada barang yang mahal yang dijual di dunia ini, pembelinya banyak apa dikit? Nah, begitulah logika kita. Surga itu mahal, maka yang memasukinya pasti sedikit. Logikanya begitu. Pertanyaannya, mana yang paling banyak penghuninya? Penghuni surga atau penghuni neraka? Hah? Kalau dari kalangan manusia, neraka paling banyak. Tapi dari kalangan bidadari, surga paling banyak. Gitu. Kalau manusia banyak neraka. Nah, kita kan manusia. Berarti masuk surga kita itu memang butuh perjuangan serius. Ya, dari 1000 orang, 1 masuk surga. 999-nya di neraka. Ya. Seperti itu. Ya. Itu mengerikan. Nah, di sini ada yang mengerikan buat kita. Ya, untuk kita tidak apa? Jangan sampai kita tidak memperjuangkan surga kita. Berjuang cari surga. Ya, waspada dari berbagai macam amalan-amalan menghantar kita kepada sul khatimah. Ya dan billah, dan semoga Allah lindungi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan pertobatan kita atas dosa-dosa yang kita lakukan. Karena pada hari Masya Allah, berbuat dosa mudah, berbuat dosa itu hari ini mudah. Ya, mudah sekali kita berbuat dosa. Kalau Allah tidak memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita mau bertobat, maka dosa kita itu sulit untuk terhapus. Ya, naudzubillah. Amalan kebaikan kita ikhlasnya susah. Amal keburukan sudah berbagai macam variasi kita kerjakan. Mulai dari gibah, membicarakan keburukan orang, merasa sombong dengan diri kita, takabur merendahkan orang lain, sholat yang penuh dengan ria, ngaji Quran yang penuh ingin dipuji manusia. Ya. Maka dengan apa kita selamat menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari ini? Kalau Allah tidak menolong kita, maka ya, semoga Allah rahmati kita semua. Amin. Ya, dari jamaah belum ada dulu, dari studio barangkali ada. Baik, syukran Ustaz atas kesempatannya. Pertanyaan dari pemirsa studio. Baik, bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah agama di zaman Nabi Ibrahim dan Ismail juga disebut dengan agama Islam Ustaz? Silakan. Ya, pertanyaan yang bagus. Apakah agama di zaman Nabi Ibrahim disebut juga dengan Islam? Jawabannya iya. Islam dengan makna umum. Jadi lafaz Islam itu terbagi menjadi 2. Yang pertama Islam dengan makna umum, yang kedua Islam dengan makna khusus.
Ya, Islam dengan makna umum, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad ya bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi, ya, dalam kitab beliau, dalam kitab Tauhid dan juga Ushul Salasa, al-Islam maknanya al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ati wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam dengan makna umum artinya apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Ya. Tunduk taat kepadanya serta berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Maka ini merupakan agama semua para nabi dan rasul. Islam dengan makna umum ini. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 36, Allah berfirman, "Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasula an u'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh telah kami utus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan kepada kaumnya, u'budullah, beribadalah hanya kepada Allah dan tinggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh para nabi dan rasul yang mendakwakan ibadah hanya untuk Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya agama Islam. Maka demikian pula agamanya Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, Islam dengan makna tauhid dan berlepas diri dari syirik. Sehingga kaum Yahudi di masa Nabi Musa yang mereka beriman kepada Nabi Musa, maka dia Muslim. Kaum Nasrani yang di masa Nabi Isa hidup, dia beriman kepada dakwah Nabi Musa, maka dia Muslim. Paham? Itu karena Islam sebagai agama yang dalam konteks umum. Namun yang kedua ada Islam dengan makna khusus, yaitu Islam ba'da bi'satin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaum Yahudi di masa Nabi Musa, mereka Muslim karena beriman kepada Nabi Musa. Ketika datang Nabi Muhammad kepada mereka mendakwahkan Islam, lalu mereka mengimani, maka mereka tetap Muslim. Namun ketika mereka tidak beriman kepada kerisalan dan kepada Nabi Muhammad, walaisu bimuslimin, maka saat itu mereka tidak lagi menjadi Muslim, berubah menjadi kafir. Demikian juga kaum Nasrani, Nasara. Di masa Nabi Isa dia beriman kepada Nabi Isa. Setelah Nabi Isa wafat, agama ini masih ada. Datang Nabi Muhammad mendakwahkan mereka tentang Islam. Ketika mereka mengimani Nabi Muhammad, tetap mereka dalam keislamannya. Namun ketika mereka tidak mengimani kenabian dan risalah Muhammad SAW, walaisu bimuslimin, mereka tidak lagi menjadi Muslim, berubah menjadi kafir, menjadi non-Muslim. Nanti masuk di akhiratnya, masuknya ke non-surga. Ya kan? Di surga, di dunia dia non-Muslim, di akhirat dia non-surga. Begitu. Nah, itu patokannya. Jadi agama Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Islam. Ya, seperti itu. Semua para Nabi dan Rasul mendakwahkan Islam dengan makna tauhidullah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun Islam dengan makna khusus ada Islam yang setelah diutus Nabi Muhammad. Bila mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad, maka mereka ya tidak lagi Muslim. Tidak lagi Muslim. Ya, telah menjadi non-Muslim. Di akhirat menjadi non-surga. Satu lagi terakhir, kalau ada Kang Cepi dari studio, ada tidak? Kalau tidak ada, kita tutup. Baik, ada satu lagi Ustadz. Ya. Afwan di luar tema katanya. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya Afwan di luar tema. Saya sholat jamaah di suatu gedung. Salat jamaah Jumat di suatu gedung. Apakah saya harus tahiyatul masjid dulu Ustadz? Silakan. Tahiyatul masjid atau tahiyatul gedung gitu. Allah a'lam bissawab. Ya, saya nggak tahu ya.
Coba tanya sama yang lain. Kalau sudah tahu kasih tahu saya ya. Ya. Cukup saya kira kajian kita di sore hari ini. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ya. Subhanaka wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.